Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial React.js. Kali ini kita akan belajar event di React.js. Nah, materi kita akan membahas seputar pertama pengertian event handling, kemudian kita akan coba belajar menambahkan event handling pada komponen. Kemudian kita akan coba buatkan contoh penggunaan event. Kemudian kita juga akan coba buat contoh pada kelas ya. Oke, pengertian. Event management di React.js adalah teknik untuk menangani interaksi antara pengguna dan aplikasi seperti klik, ketik, drag, dan sebagainya. Event management di React.js mirip dengan event management di DOM. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah pernah belajar DOM, tentunya tidak akan asing lagi dengan event di React.js. Tapi ada beberapa perbedaan sintak ya. Nah, pertama, event React.js menggunakan nama camel case. Camel case itu diawali dengan huruf kecil ketika penggabungan dua buah kata. Kata yang kedua itu diawali dengan huruf besar seperti camel case seperti ini ya. Bukan huruf kecil semua. Misalkan on click, on-nya kecil, kliknya C-nya besar, bukan on click kecil semua seperti ini ya. Kemudian event dari React.js menggunakan JSX yang memungkinkan kita untuk melewatkan fungsi sebagai event handler. Bukan string, misalnya button, on click. Nah, contohnya di dalam kurung ini. Bisa membuat memanggil sebuah fungsi. Kemudian event di React.js adalah wrapper lintas browser dari event asli browser yang disebut synthetic event. Synthetic event memiliki API yang konsisten dengan event DOM, tetapi juga memberikan beberapa fitur tambahan seperti polling dan delegasi. Oke, kita akan coba untuk membuatnya bersama ya. Nah, teman-teman silakan buat project. Nah, cara membuat projectnya sudah kita contohkan di video awal-awal ya. Nah, saya sudah membuat project barunya seperti ini contohnya ya. Kita akan jalankan contoh projectnya ini yang sudah saya sederhanakan. Bawaan-bawaannya, CSS bawaannya sudah saya hapus. Oke. Kita akan jalankan dengan menggunakan yarn dev ya. Kita akan jalankan, tekan kontrol, kita akan klik. Nah, dia ke sini ya. Oke, kita akan kecilkan. Ini hello world-nya sudah jalan. Nah, kita akan coba untuk menambahkan. Di sini kan hello world. Teman-teman kalau misalkan lihat hello world dari mana? Hello world dari sini. Nah, pertama kita akan membuat sebuah folder ya di sini. Kita akan tambahkan folder basic. Kita akan coba tambahkan sebuah basic. Kemudian basic ini kita akan tambahkan satu buah file namanya contoh 1. Contoh 1.jsx. Kita akan menggunakan JSX ya. Nah, di dalam contoh 1 kita akan menggunakan function. Ya, function dulu ya. Kita akan import. Pertama kita akan import React from React. Nah, React yang dari library ya, kita akan import. Kemudian kita akan buat sebuah function. Misalkan saya akan membuat sebuah button ya. Nah, button ini adalah sebuah fungsi. Nah, tinggal kita tambahkan di dalamnya. Misalkan saya akan buat sebuah konstanta untuk state-nya ya. Saya akan klik. Kita akan buat klik, kemudian set klik. Nah, kita ambil dari React use state. Kemudian kita akan buat sebuah function handle click. Handle click. Ini ketika ada event kliknya ya. Kita akan set klik, kita akan ambil kliknya plus 1. Kemudian saya akan tambahkan console .log kita tambahkan keterangan aja ya. Tombol di klik. Akan seperti ini. Oke. Ini untuk keterangan bahwa tombolnya sudah diklik. Nah, kemudian di sini kita akan returnkan
sebuah JSX ya. Nah, berarti kita bisa menuliskan div. Dalam div saya akan menambahkan button. Nah, buttonnya misalkan klik saya. Kan seperti ini. Nah, dalam button saya akan menambahkan sebuah event on click. Tadi harus camel case ya, on click. Jadi on-nya kecil, kliknya C-nya besar. Nah, on click kita akan panggil handle kliknya yang tadi kita buat. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan sebuah P yang akan menampilkan nantinya jumlah klik ya. Jumlah klik. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk hasilnya. Hasilnya kita akan gunakan kurung kurawal klik yang dari sini ya. Ini kan kita tambahkan. Oke, kemudian di sini kita akan ekspor. Kita akan ekspor default button. Oke, kita akan simpan. Nah, setelah ini ada, kita tinggal panggil ke sini. Berarti kita tinggal import ke sini, import. Nah, yang mau kita import tadi button ya. Nah, button dari basic 1. Nah, di sini kita bisa tinggal kita tambahkan button seperti ini. Kita save. Nah, ini sudah muncul ya. Ini kalau kita klik 2, 3. Kemudian kalau misalkan kita inspect, kita lihat konsolnya. Nih, tombol diklik, kita klik. Tuh, dia ada keterangannya ya. Ini tombolnya diklik. Tuh, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi eventnya ini sudah berhasil kita tambahkan. Ini contoh event yang sederhana ya. Kita hanya menambahkan sebuah action klik pada sebuah button, kemudian kita tambahkan di sini untuk eventnya. Kita handle ya. Nah, handle kemudian hasilnya kita tampilkan ke sini dengan menggunakan state. Oke, kita akan coba contoh kedua. Kita akan buat di sini contoh 2.jsx. Nah, contoh 2.jsx kita akan menggunakan kelas. Tadi kan kita menggunakan function ya. Kita akan import lagi. Kita akan import React. Kemudian kita akan tambahkan importnya komponen ya. Kita bukan hanya React saja, kita akan import juga komponen. Kemudian di sini kita akan buat sebuah kelas, misalkan sama. Contoh 2 ya. Nah, kemudian kita akan extend. Nah, kita akan extend komponen. Oke, kita akan extend komponen. Nah, kita akan buat sebuah constructor. Nah, props, kemudian propsnya kita akan panggil supernya. Nah, di sini kita akan coba buat ya sebuah, misalkan kita memiliki sebuah metode handle button klik. Nah, kita akan tambahkan sebuah handle button klik method. Nah, di sini kita akan ambil this dot set, kalau enggak setnya kita akan set. Nah, ini akan kita ambil dari background color, kita akan tambahkan red ya. Oke, ini kemudian kita akan jalankan supaya dia berjalan ketika pertama kali kita panggil, kita harus panggil ke sini. Nah, saya akan buat this dot set. Nah, stat awalnya kita akan ambil background colornya blue ya, jangan sama-sama red biar nanti beda ya. Nah, supaya nanti kelihatan ya. Kemudian di sini kita akan panggil this dot handle button, handle kliknya kita akan isi dengan this dot handle button, handle click win this ya. Jadi dia akan ketika diklik supaya ada responnya. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan di sini untuk rendernya. Nah, render kita akan panggil, kemudian kita akan returnkan
returnkan sebuah, kita akan tambahkan sebuah div. Nah, div ini akan ada buttonnya. Nah, buttonnya di sini misalkan ubah warna ya, ubah warna. Nah, di dalam divnya kita akan tambahkan style. Nah, stylenya kita akan gunakan double kurung kurawal ya, background colornya kita akan ambil dari this state background color, kita ambil dari state-nya. Kemudian ketika on click, nah ketika on click kita akan ambil dari this handle button click. Nah ini kita besarkan ya. Nah di sini baru kita akan ekspor. Nah yang mau kita ekspor defaultnya contoh 2 kita akan ekspor. Oke, sekarang kita tinggal panggil ke app sini. Tinggal kita import tadi namanya ini button contoh 1, contoh 2, namanya contoh 2 juga. Oke, contoh 2 dari contoh 2. Nah, tinggal kita tambahkan ke sini contoh 2 untuk JSX-nya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita klik, nah dia berubah jadi merah ya. Kalau misalkan kita refresh, kita balik lagi, kita klik, nah ini berubah. Jadi ketika kita event klik, dia berubah warna menjadi merah. Karena di sini kita menambahkan untuk merubah jadi merah ya, yang tadinya ini biru ketika pertama kali dijalankan. Oke, itu contoh yang kedua. Nah, kita akan coba contoh yang ketiga. Kita akan buat satu lagi di sini message ya. Kita akan buat file message.jsx. Nah, kita akan buat sebuah message. Ini message ini kita akan import React lagi. Kita akan import React dari React. Oke, ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah kelas. Nah, misalkan message with event. Nah, message with event kita akan extend React dot komponen. Oke, kita akan extend React komponen. Kemudian kita akan buat konstruktor props-nya. Kemudian kita akan ini nggak usah ya. Kita buat supernya saja, prop seperti ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah event lagi. Nah, misalkan kita buat di sini log event to console. Kita akan buat log event to console. Di sini message-nya, message ID-nya. Oke, kemudian ini event, kita akan console .log. Nah, kita akan ambil dot target, kita akan ambil targetnya, kita ambil inner HTML-nya, inner HTML. Oke, kemudian kita akan konsol lagi, konsol log message ID-nya. Oke, ini ya. Nah, kita tinggal panggil ke sini this dot log event to console, this log event to console bin this ya. Nah, kita tinggal panggil lagi ke sini rendernya. Kita akan render. Nah, render, kemudian kita akan return kan. Misalkan saya akan buat sebuah div. Nah, div ini nanti ada event kliknya. Misalkan div di dalamnya ada p ya. P-nya misalkan hello. Ya tambahkan props ya. Kita coba tambahkan nanti props-nya ini dengan nama is.prop. Kita akan kasih dia name. Kemudian di dalam div-nya
Kita akan tambahkan di sini on click this log event console bin console. Kita akan tambahkan this, kemudian kita akan tambahkan di sini math dot random. Ini kita besarkan aja ya, math dot random. Kita akan kali dengan 10. Oke, ini kita save. Ini math.floor dulu ya, math.floor math.random. Nah, save, dia jadi ke bawah ya, konsol ini bin. Oke, ini ya. Nah, kita tinggal ekspor ini. Kita ekspor default message with event. Nah, sekarang tinggal kita panggil ke dalam app-nya. Misalkan kita panggil ke sini ya. Kita import dulu. Import message with event. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan message with event, misalkan name-nya kita kasih misalkan React. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalkan message with event, name-nya misalkan React plus view. Press speed. Kita save. Oke, kita kecilkan. Nah, ini ya. Ini kita clear dulu. Ini coba kita klik. Nah, lihat ada 9. Ini ada 4. Randomnya sudah jalan ya. Ini action click yang kita buat. Dan ini mengembalikan sebuah message dari inner HTML-nya. Oke, ini sudah berhasil. Jadi ada 3 contoh yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba membuat contoh untuk yang agak lainnya ya, yang kita akan tambah di sini buat sebuah folder baru. Misalkan kita buat komponen ya. Nah, kita akan buat sebuah komponen. Nah, di dalam komponen kita akan buatkan file CSS, expand CSS. Ini CSS-nya nanti kita gunakan buat stylingnya ya. Nah, dalam CSS-nya kita akan styling untuk table. Ini kita akan buat sebuah table. Kita akan tr dot highlight. Misalkan kita akan buat untuk tr highlight-nya. Nah, seperti ini. Nanti akan jadi warna. Kemudian si tabelnya kita akan buat tidak ada spasinya ya. Jadi collapse bersatu. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk TRTD-nya supaya ada garis dan ada jaraknya. Nah, garisnya kita buat warnanya hitam. Kemudian untuk headingnya kita akan tambahkan dia warna ya supaya agak berbeda, agak abu-abu. Nah, ini kita buat untuk stylingnya. Oke, sini kita akan buat lagi satu untuk JSX-nya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk nanti menampilkan tabelnya. Kita buat new file, misalkan ini ya. Nah, expense entry item dot JSX. Nah, ini kita akan import dulu. Kita akan import React from React. Nah, kemudian kita akan import juga untuk CSS ya. Tadi import. Nah, tadi kita memiliki satu buah file CSS. Oke, ini untuk importnya. Kemudian kita akan buat sebuah kelas. Nah, kelasnya ini akan sama ya dengan nama
dari filenya, namanya export entry list item. Extend dia komponen. Nah, di sini sudah dibuatkan render hello world. Nah, kita akan coba tambahkan sebuah konstruktor ya. Konstruktor, propnya kita panggil super kelasnya. Sebelum memanggilnya, kita buat dulu metodenya ya. Kita akan buat metode namanya handle mouse enter. Jadi ketika dia nanti mouse-nya itu diarahkan, dia akan memiliki event ya. Nah, eventnya seperti ini. Dia akan menambahkan sebuah kelas highlight. Jadi supaya dia berubah ya. Yang highlight tadi sudah kita definisikan di CSS. Oke, kemudian ketika dia ada mouse atau meninggalkan sebuah fokusnya, maka dia akan menghapus kelasnya. Nah, supaya dia pindah ke kelas lainnya. Nah, kemudian kita akan tambahkan ketika dia mouse over. Nah, ketika mouse over, kita akan coba cetak untuk posisinya ya. Ya, posisinya di mana. Nah, kemudian supaya dia bisa muncul ketika kita ada action, kita harus panggil ke konstruktor ke sini ya. Nah, jadi ketika mouse enter, kita harus bin. Kemudian kita mouse over, ini juga harus kita panggil ke konstruktornya. Oke, kemudian ketika render kita akan buat sebuah konstanta. Nah, ini render return ini. Nah, pertama kita akan buat dulu untuk menangani sebuah eventnya ya. Nah, pertama kita akan buat sebuah konstanta. Ini kita buat konstanta seperti ini. Nah, kemudian kita tutup titik koma. Oke, ini kita akan isi. Nah, pertama kita akan event untuk TR-nya. Kita akan tambahkan ke sini. Oke. Kemudian di sini kita akan isi untuk TR-nya apa aja. Nah, kita akan ambil dari item nanti ya. Oke, ini. Nah, nanti kita akan ambil dari props ya. Props ini ada isinya item, nanti itemnya kita bisa parsing menggunakan data ya, data array juga bisa. Oke, sekarang kita akan buat sebuah table di sini. Nah, kita akan buat sebuah table. Ini div-nya kita hapus ya, kita tidak pakai div, kita akan buat sebuah table. Nah, kemudian kita harus tutup dengan close table. Nah, seperti ini. Kemudian ketika table ini kita jalankan akan membuat sebuah header ya, table head, head. Nah, nanti seperti ini. Ada item, ada amount, ada date. Kemudian di dalam bodinya kita akan mencetak item list yang dari atas ini. Nah, listnya kita pakai ke sini yang kita definisikan di atas ini. Kita panggil ke sini. Oke, kemudian ini kita akan ekspor. Oke, default, kemudian item listnya kita ekspor. Oke, sekarang kita akan buat lagi sebuah file namanya my data. Di komponen ini kita tambahkan lagi satu file namanya my data.jsx. Oke, my data ini kita akan isi dengan data. Pertama kita akan import dulu ya, yang tadi kita buat. Kita akan import item list. Nah, dari item list yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita akan buat sebuah function namanya sama my data juga ya. Nah, my data. Nah, ini akan kita isi dengan dummy data. Nanti teman-teman bisa isi dengan dummy ataupun teman-teman ambil dari contoh yang saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Ini saya buat dummy seperti ini datanya. Jadi untuk tabelnya dummy. Nah, itemnya ini kita akan returnkan menjadi sebuah JSX. Nah, kita akan masukkan ke
item yang dikirimkan. Nah, jadi props ya. Props ini item ini kan dipanggil di props tadi. Kita bisa kirimkan melalui situ. Kemudian ini kita bisa ekspor. Kita akan ekspor default my data. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal memanggilnya di app. Kita tinggal ke app. Di sini tinggal kita import my data dari komponen my data. Ini bisa kita tambahkan ke sini my datanya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini my data sudah ada ya. Ini kita coba hapus. Oke, kita kecilkan. Ini tabel yang tadi kita buat. Nah, lihat ketika kita mouse over, tuh colornya berubah. Dan ini di konsol lognya, ini posisi disesuaikan dengan posisi dari kursornya. Tuh, dia berubah-berubah sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Dan ini perubahan ini sebenarnya ini event yang kita buat tadi ya. Kita buatkan di sini JSX ini ya. Nah, di sini kan ada mouse enter, mouse leave, sama mouse over. Nah, ini yang akan menambahkan sebuah kelas highlight. Ini highlightnya ada menambahkan dan menghapus kelas. Dan kelas ini akan dibaca oleh si CSS-nya, ini highlight ini. Dan dia akan merubah dari background-nya. Sehingga ketika kita gerak-gerakan, ini dia bisa berubah. Nah, ini juga sama contoh menghandle event ya, menggunakan JSX di React.js. Oke, untuk contoh handle event mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.